Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Cici Mulyawati dengan NIM 1901010824, mahasiswi program studi Taris Biologi. Di sini saya akan membahas materi tentang Phylum Porifera, di mana Phylum Porifera ini memiliki 4 poin penting. Pertama, pengertian Phylum Porifera. Dalam ilmu biologi dikenal dengan istilah Porifera itu adalah salah satu filum yang termasuk ke dalam klasifikasi hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Porifera berasal dari bahasa Latin porus yang artinya lubang kecil atau pori-pori, sedangkan vere artinya mempunyai atau mengandung. Jadi dapat diartikan bahwa porifera adalah hewan yang mempunyai lubang atau pori pada seluruh tubuh. Pori-pori pada porifera tersebut berfungsi sebagai pintu masuknya air pada sistem saluran air yang banyak mengandung zat makanan oksigen. Kerangka porifera berupa spongin sehingga membentuk bangunan seperti spons. Perserikatan sel-sel porifera tersebut tersusun longgar, bukan merupakan jaringan sejati dan sel-selnya belum terspesialisasi. Karenanya porifera biasa disebut dengan hewan spons. Lalu apa ciri-ciri Phylum Porifera, bagaimana struktur tubuhnya, dan bagaimana sistem reproduksinya. Simak ulasan berikut ya. Masuk ke pembahasan kedua, ciri-ciri Porifera. Porifera mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, diploblast karena tersusun atas dua lapisan embrional yang berupa ektoderm dan mesoderm. Kedua, tidak memiliki otot dan saraf sehingga porifera relatif menetap di dasar dan menempel pada substrat. Walaupun tidak mempunyai otot dan saraf, sel-sel hewan ini dapat bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Ketiga, tubuhnya semi-radial, bentuknya bervariasi, ada yang seperti terompet dan piala. 4. Pencernaan secara intraseluler yang dilakukan oleh sel leher yang berflagela atau sel koanosit dan sel colar. Zat makanan hasil pencernaan kemudian diedarkan oleh sel amoebosit. Kelima, pernapasan dilakukan oleh masing-masing sel dengan cara difusi. 6. Reproduksi vegetatif menghasilkan tunas atau gemulae yang dilanjutkan dengan fragmentasi. Porifera ini memiliki kemampuan regenerasi ekstensif untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang hilang. Ketujuh, reproduksi generatif secara hermaprodit. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu struktur tubuh porifera. Pertama, spongoseal, yaitu rongga tubuh. Kedua, ostia sebagai lubang masuknya air. Ketiga, osculum sebagai lubang keluarnya air. 4. Dinding tubuh tersusun atas dua lapis sel, yaitu lapisan luar atau sel pinakosit sebagai pelindung dan lapisan dalam atau sel koanosit yang berfungsi mengalirkan air, menangkap, dan mencerna bahan makanan. Di antara pinakosit dan koanosit terdapat juga lapisan non-seluler atau mesohil yang berupa protein bergelatin, yaitu arkeosit, skleroblast, dan amoebosit. Kelima, spikula. Spikula ini berfungsi menyokong tubuh porifera. Spikula ini memiliki berbagai macam bentuk sesuai dengan jenis porifera. Spikula terbentuk dari kalsium serabut spongin maupun kalsium karbonat. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu sistem reproduksi porifera. Porifera melakukan reproduksi dengan dua cara. Pertama, sistem reproduksi aseksual, di mana sistem reproduksi aseksual ini pada porifera dilakukan dengan pembentukan tunas dan gemule. Gemule ini dihasilkan menjelang musim dingin pada tubuh porifera yang hidup di air tawar. Kedua, sistem reproduksi seksual. Sistem reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan gamet, di mana embrio akan tumbuh menjadi larva berflager atau larva amfiblastula, kemudian keluar dari mesohil bersama aliran air keluar melalui osculum dan menempel di substrat menjadi porifera dewasa. Itulah tadi materi yang bisa saya bawakan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.